pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya saya bersama Amanda sudah mempersiapkan banyak hal di Go Healthy hari ini. Tentunya solusi kesehatan, inspirasi kesehatan, dan juga ada praktisi kesehatan di sini yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Tentunya ada juga narasumber yang akan menceritakan bagaimana pengalamannya menggunakan teknologi laser sehingga kondisinya makin sehat. Bener nggak, Amanda? Benar sekali, Edwin. Jadi di sini kita akan memberikan informasi untuk cara tepat hidup sehat, pemirsa. Dan tidak hanya itu, kita juga ingin mengundang Anda yang ingin berbagi pengalaman atau ingin mendapatkan tips agar pulih dari penyakit Anda dan meningkatkan kesehatan Anda ya, atau punya masalah kesehatan, bisa bergabung bersama kami di sini. Caranya gimana? Langsung kirimkan riwayat kesehatan Anda di alamat email di bawah ini ya, Edwin ya. Bener banget, hari ini kita akan bahas yang something special, yaitu seputar serangan stroke akibat adanya penyumbatan pembuluh darah di otak tentunya. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, terutama waktu kita masih muda, kita masih produktif. Sangat bebannya berat sekali pemirsa, terutama untuk keluarga kita juga. Nah, penyakit ini butuh kita cegah. Kira-kira apa penyebabnya, dampaknya apa, dan solusinya apa? Yuk kita bahas. Namun sebelumnya, saya perkenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Ada Bang Faidon dan Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Semangat ya. Siap menginspirasi. Yes. Kita juga nanti akan terhubung nih pemirsa dengan narasumber kita ya, yaitu Pak Imam dari Malang ya. Oke, halo Pak Imam. Halo. Oke, sehat ya Pak ya? Sehat. Salam sehat Bapak. Yes, Wah, salam Bapak sehat. semangat sekali. Ini kita sudah hadir bersama dengan dua praktisi kesehatan kita di sini nih Pak. Ya, kita mau cerita-cerita mengenai pengalaman Bapak ya dalam meningkatkan kesehatan Bapak. Tapi sebelum itu, boleh kita ajak main Pak? Pertanyaannya atau permainannya adalah benar atau salah. Bapak bisa menjawab ya dengan alasannya ya. Pernyataan pertama, stroke bisa karena keturunan. Benar atau salah Pak Imam? Benar. Ya, karena dari ayah saya kena serangan stroke, pembuluh darahnya pecah. Berarti Bapak kena, oleh karena itu Bapak menyimpulkan bahwa stroke bisa karena keturunan. Betul gitu ya Pak ya? Betul. Jadi jawabannya ini adalah kurang tepat. Kurang tepat, sudah salah berarti. Karena pada dasarnya kayak gini ya Pak ya, yang namanya stroke ini dia bukan diakibatkan karena keturunan. Stroke ini sendiri tidak bisa diturunkan oleh orang tua kita, tapi penyakit penyerta atau penyebab dari stroke inilah yang bisa diturunkan. Kita kenalan dulu dengan beberapa penyakit yang namanya faktor keturunan. Yang pertama itu adalah faktor keturunan karena single genetik, yang kedua adalah karena multifaktorial, biasanya hipertensi, diabetes, dan yang terakhir ini adalah karena terkait kromosom. Nah, ceritanya kalau penyakit penyertanya ini memang bisa diturunkan, tapi stroke ini sendiri tidak akan terjadi jika kita sudah menghalau atau kita sudah mewanti-wanti nih. Apakah dari orang tua kita sudah ada hipertensi? Apakah kita juga sudah mulai keturunan hipertensinya? Maka dari sanalah kita harus sudah mencegah terjadinya serangan stroke ini. Jadi artinya stroke ini tidak bisa diturunkan, tapi faktor resikonya bisa diturunkan. Oke Pak Imam, jadi stroke bisa karena keturunan, jawabannya adalah salah ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa ya Pak Imam ya. Sekarang kita pengen tahu bagaimana kondisi Bapak setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana kemajuannya dan juga bagaimana perjuangan Pak Imam melawan stroke, satu jenis penyakit yang merenggut banyak sekali jiwa terutama di Indonesia. Mari pemirsa kita lihat perjuangan hidupnya, perjalanannya, dan juga bagaimana teknologi laser hadir tepat pada waktunya. Ini dia. Imam Saiko. Bertahun-tahun bekerja, Imam merasa tubuhnya sehat-sehat saja, sehingga tak terpikirkan olehnya untuk melakukan cek kesehatan secara rutin. Hingga pada tahun 2015, Imam yang sedang mengendarai mobil, tiba-tiba merasa tangan kirinya lemah. Bahkan untuk keluar mobil dan meminta tolong pun tidak bisa. Pasalnya, bibir Imam saat itu sudah tampak miring, sehingga bicaranya menjadi sulit. Namun, beruntung akhirnya, ia berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Imam terserang stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otak. Selain itu, tekanan darahnya juga tercatat tinggi. Sadar dengan apa yang terjadi, Imam langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia percaya bahwa stroke ini dapat pulih. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Imam juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil,
Kini kondisi tubuhnya terus menunjukkan hasil yang positif. Imam sudah bisa lebih bergerak dan tekanan darahnya sudah kembali normal. Sebuah perjuangan yang bisa dikatakan menantang, ya, tidak mudah, tapi berhasil dilakukan oleh Pak Imam. Tapi kalau kita mau flashback sedikit nih, di mana sebelumnya Pak Imam sebelum menggunakan teknologi laser gitu, sempat terserang stroke ya, di tahun 2015 ya Pak ya, betul ya? Betul. Boleh betul. dijelaskan detailnya seperti apa Pak itu kejadiannya? Jadi saya mengendarai mobil, begitu ramai kendaraan kiri kanan, saya terasa mobil saya itu goyang ke kiri ke kanan gitu. Sampai di depan hotel, terus saya masih jalan ke depan lagi, bos turun, yang saya panggil itu tukang parkir yang biasa parkir mobil. Waktu saya manggil, saya nggak bisa ngomong itu, kayak ada yang menarik di lidah saya ini. Saya coba ngaca, ternyata mulut saya udah miring ke kiri. Akhirnya Bapak ke rumah sakit, lalu berobat ke dokter, diagnosanya itu seperti apa Pak? Diagnosa waktu saya di MRI itu, setelah itu saya divonis dokter itu karena pembuluh darah batang otak sebelah kanan. Sebelumnya pernah cek namanya medical check up, periksa tensi atau ke dokter atau ke puskesmas nggak Pak? Nah ini saya belum pernah ngecek. Tapi itu dulu ya Pak ya, sebelum menggunakan teknologi laser, sebelum istilahnya serangan stroke itu menyerang, akhirnya menyadarkan Bapak dan Bapak mulai mengubah gaya hidup dan menggunakan teknologi laser. Pak, dari kondisi tubuh Bapak bagaimana saat ini? Kan ya, awalnya namanya tensi tinggi ini sudah pasti Pak, tidur itu susah banget ya. Badan terasa lemas karena detak jantung begitu kuat harus dipompa karena tekanannya tinggi. Sekarang bagaimana setelah menggunakan teknologi laser Pak? Saya tidur itu saya nyenyak sekali. Kalau tensinya seperti apa Pak? Dulu kan sempat 190, tinggi sekali. Sekarang gimana kondisinya? Sekarang itu 125, tapi bawahnya itu 70 gitu. Mantap Pak, bagus. Udah stabil ya Pak ya? Lebih berenergi nggak Pak? Nah ini yang luar biasa. Justru saya itu alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah merasakan sakit apa gitu, nggak pernah. Jadi saya punya kerja. Efek positif dari teknologi laser ini, jadi menjadikan saya tenang, emosi saya bisa terkontrol. Ini yang luar biasa dari saya. Nah, saya ingin tanggapannya dari Bang Paidon dan juga Mas Nurman, silakan. Kalimat yang seringkali kita dengar, kita alami barangkali ketika orang telanjur sakit adalah apa namanya? Kecolongan. Pemirsa juga mungkin ada yang jadi calon kecolongan nih. Saya bilang calon kecolongan kenapa? Kemarin waktu kita mengalami COVID kan semua orang kan divaksin kan. Tensi Anda berapa itu? Kalau tensi Anda sudah ada tanda-tanda tinggi di atas 140, Anda siap-siap kecolongan gitu. Kecuali Anda mau bertindak sekarang. Atau Anda sudah pernah kecolongan sekali. Anda sudah pernah kena stroke saat ini. Jangan kedua kali. Segera periksakan lagi ke dokter Anda. Dan obatnya segera itu harus diikutin rutin. Jangan ngatur dosis sendiri. Sambil memperbaiki gaya hidup, kita pakai teknologi lasernya. Supaya nggak kecolongan gitu. Artinya apa? Bukan berarti teknologi laser adalah segala-galanya. Tapi kan kita sudah seringkali menginformasikan pada Anda bahwa teknologi laser dan obat dari dokter itu bekerja sama membantu proses pemulihan Anda. Sambil Anda mengubah gaya hidup. Kenapa Anda harus pakai teknologi laser sekarang? Karena dia bisa membantu Anda yang punya tekanan darah tinggi. Kok bisa? Karena ketika Anda pakai teknologi lasernya, dia merangsang pembuluh darah Anda mengeluarkan oksida nitrit. Oksida nitrit ini akan membuka seluruh pembuluh darah dalam tubuh Anda. Nah, memang nanti untuk yang udah stroke ada memang teknologi tambahannya. Nanti kita bahas pada segmen berikut ya, supaya Anda tahu, oh ternyata ada caranya begitu. Teknologi laser di sini dia perannya seperti apa? Perannya adalah untuk meningkatkan aliran darah dan juga menghancurkan atau menguraikan sumbatan-sumbatan yang tadinya terdapat di pembuluh darah kita. Karena teknologi laser ini dia sudah ada 3 warna. Teknologi laser ini ada sinar laser berwarna merah, ada sinar biru dan sinar kuning. Ketiga sinar inilah yang nanti akan menguraikan trombus atau sumbatan di pembuluh darah kita. Nah, terlebih lagi teknologi laser ini bisa kita gunakan sekeluarga. Artinya bukan cuma Pak Saihu aja.
istri, anak, bahkan keluarga besar dari Pak Saihu ini bisa memanfaatkan teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Nah, untuk pemirsa di rumah kita harus belajar apa yang sudah dilakukan oleh Pak Saihu, berarti kita bisa lakukan juga untuk pemirsa di rumah. Karena pada dasarnya kesehatan ini bisa kita upayakan dengan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, makanan dijaga, olahraga dijaga, tidur dijaga, dan yang pastinya kelola stres yang baik. Dan kita tambahkan teknologi laser. Teknologi laser inilah yang nanti akan membantu kesehatan secara paripurna. Pemirsa, stroke berdampak pada kehidupan normal penderitanya. Jangan sampai penyakit ini menyerang Anda dan keluarga Anda, pemirsa. Yang terpenting adalah begini, segera take action sekarang juga dengan menggunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya seperti serangan stroke, jantung, dan lain-lainnya. Dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, hati-hati ya, namanya stroke ini dia akan mempengaruhi hidup kita begitu besar, terutama keluarga yang kita cintai. Oleh karena itu, pemirsa, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai waspada serangan stroke akibat pembuluh darah yang tersumbat, apalagi penyebab, dampak, dan solusinya. Tapi sebelum itu, kita kasih pengetahuan tambahan kepada Anda pemirsa, ada pernyataan yang kedua nih, benar atau salah. Pak Imam, ini dia pernyataannya, medical check up dilakukan jika ada gejala penyakit tertentu. Benar atau salah? Salah. Kita harus melakukan check up sedini mungkin. Kapan saja kita harus segera check up. Tepat Pak ya, jawabannya ini salah. Ya, memang harusnya medical check up itu sedini mungkin dikerjain. Dan pemirsa jangan bilang nggak ada waktu. Ya, waktu Anda untuk pakai media sosial atau nonton televisi mungkin bisa dikurangin 1 hari aja, 1 hari buat medical check up. Nggak susah. Apotek di sekitar tempat Anda juga mungkin menyediakan, apalagi puskesmas pasti ada. Saya mau minta kepada pemirsa yang punya ketakutan buat pemeriksaan. Biasanya gini, kenapa saya nggak mau periksa, Mas Edwin? Takut ketahuan penyakitnya. Ya kalau memang ada penyakitnya bagusan ketahuan. Daripada ntar kalau nggak ketahuan, totonya lebih parah begitu ya pemirsa. Lakukan medical check up sekarang juga supaya Anda bisa lebih sehat. Jadi pemirsa, medical check up dilakukan jika ada gejala penyakit tertentu. Pernyataan ini salah. Oke, jelas ya sekarang ya. Bapak Imam, kita lanjut bincang-bincang Pak. Yang pengen saya tahu nih Pak, pola hidup dulu nih yang menyebabkan Bapak tensinya tinggi sekali. Pola makannya bagaimana, pola tidurnya bagaimana, kondisi stresnya bagaimana Pak? Silakan diceritakan Pak. Ya, waktu saya sebelum kena stroke itu hampir 25 tahun. 25 tahun saya itu kerja di atas upil. Semua fasilitas tersedia, semua enak, duit ada, ya. Dipingin makan apa aja bisa. Ya, artinya di restoran itu saya makan makanan yang banyak menimbulkan ya, kolesterol gitu. Yang penting enak dinikmati. Itu saya makan. Dulu merokok nggak dan bagaimana pola olahraganya? Olahraga saya itu di atas mobil. Di atas Tangannya doang ini Pak ya. Oh. Rokok itu memang saya udah nggak ngerokok, berhenti tahun 95. Dan itu sebelum Bapak terkena stroke, benar ya Pak ya? Benar. Berarti ini tandanya Benar. sekalipun Bapak sudah berhenti merokok, faktor resiko dan juga akibat dari rokok ini dari awal Pak, itu masih berjalan ternyata Pak. Masih berlanjut. Apalagi kalau Bapak ini Betul. tidak berhenti merokok, saya rasa mungkin stroke-nya bisa lebih awal ya. Iya, Benar ya? betul. Kejadian. Saat Bapak Iya. divonis mengalami serangan stroke, di pikiran
Pak Imam pertama kali yang muncul tuh apa, Pak? Sangat sedih ya, itu pertama saya nggak marah, tapi nangisnya itu luar biasa. Kaki saya nggak bisa gerak, tangan kiri nggak bisa gerak, itu saya udah nangis nggak berhenti. Siapa figur dan ataukah apa alasan Bapak bisa bangkit kembali atau apa faktor itu Pak yang bisa menguatkan Bapak? Yang nomor satu itu orang yang terdekat dengan saya, yaitu istri. Istri itu penyemangat hidup saya. Yang kedua, anak-anak saya itu sangat terus tidak pernah pergi kemana-mana, mendekati saya terus. Dan selanjutnya itu Pak Dokter. Pak Imam, boleh dong kita mendengarkan kata-kata atau ucapan yang ingin Bapak sampaikan kepada istri sebagai salah satu pendukung utama Bapak untuk bisa kembali bangkit. Satu hal yang paling saya sampaikan kepada istri saya adalah saya meminta maaf kepada istri saya. Saya rangkul istri saya. Saya rangkul istri saya menangis. Sampai sekarang ini kalau saya ingat itu, saya ingin nangis itu. Betapa besar dosa-dosa saya kepada istri. Tapi istri tetap sabar dan terus memberikan dorongan kepada saya untuk kembali menjadi orang yang sehat kembali. Siapa aja yang pakai teknologi laser di rumah saat ini dan bagaimana kondisi kesehatan mereka setelah memakai teknologi ini, Pak? Ini khususnya istri yang tiap hari itu memakai teknologi laser. Alhamdulillah, yang biasanya dia tidurnya suka terbangun, ini sekarang tidurnya nyenyak. Jadi teknologi laser saya pakai itu di pagi hari dan di sore hari. Intranasal itu kita pakai itu seminggu sekali kita pakai. Teknologi laser ini kita harus konsekuen makainya, istiqomah. Jadi jangan sampai terhenti. Setiap harinya jangan sampai berhenti. Nanti akan efektif. Itu akan efektif kalau dipakai secara terus-menerus. Ini yang harus kita patut apresiasi dari Pak Imam sendiri dan untuk istri di rumah. Karena apa? Dengan kita menjaga kesehatan kita bersama, maka kita sehat bersama dan juga kita menjaga keutuhan rumah tangga kita. Nah, teknologi laser disinilah yang berperan dalam menjaga kesehatan kita. Teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah yang akan digunakan di pergelangan tangan kita. Jadi teknologi laser ini nanti akan digunakan di pergelangan tangan kita dan akan menyinari dua pembuluh darah besar. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Kedua arteri atau pembuluh darah inilah yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bang Paidon. Nah, selain itu, di pergelangan tangan kita juga terdapat yang namanya titik-titik akupuntur. Titik-titik inilah yang jika distimulus dengan baik oleh teknologi laser, maka titik-titik ini akan menjaga kesehatan darah, pembuluh darah, dan juga jantung kita. Teknologi laser juga sekarang sudah dilengkapi dengan yang namanya intranasal. Teknologi intranasal ini diperuntukkan untuk menyinari pembuluh darah di area kepala kita. Yang namanya stroke ini diakibatkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah di area otak. Teknologi intranasal inilah yang nanti akan melancarkan aliran darah di area kepala kita sehingga aliran darah makin lancar, mencegah terjadinya stroke berulang dan yang pastinya menjaga proses berpikir dan juga mengendalikan atau mengurangi gejala-gejala seperti sakit kepala, migrain, bahkan vertigo. Nah, untuk pemirsa di rumah, kalau kita sudah tahu nih faktor resiko, kita sudah tahu bahwa ada orang tua kita yang hipertensi, ada yang sudah ada diabetesnya atau kolesterol tinggi, maka mulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita dengan kita manfaatkan teknologi laser, jadikan teknologi laser di bagian dari gaya hidup kita. Yang kita mau bahas saat ini, teknologi untuk membantu Pak Imam dan bisa membantu Anda adalah teknologi laser. Teknologi ini dipergunakan di pergelangan tangan Anda. Apa yang dilakukan teknologi laser? Pertama, ketika sinar laser itu keluar, dia akan membantu merangsang produksi oksida nitrit sehingga pembuluh darah Anda terbuka yang di sekujur tubuh Anda. Jadi tensi Anda bisa turun. Itu secara alamiah. Kedua, yang terjadi ketika pembuluh darah membuka, ada rongga kosong yang segera diisi oleh cairan dalam tubuh Anda, membantu pengenceran. Dan ketiga, teknologi laser yang sama membantu mengurai penggumpalan darah. Ketika diurai, maka kolesterol bisa dipakai. Maka gula darah bisa dipakai. Maka tidak ada kelebihan kolesterol, tidak ada kelebihan gula darah. Kemudian juga obat-obatan yang tadinya bekerjanya kurang efektif jadi efektif. Nah, sekarang pemirsa tunggu apa lagi ya? Pakai teknologi lasernya karena ini udah terbaru nih. Teknologi terbaru ini warnanya ada 3. Yang sinar warna birunya membantu supaya oksida nitritnya lebih optimal, sinar kuningnya membantu untuk mengurangi peradangan, mengurangi stres dalam tubuh kita. Yang terjadi apa? Energi Anda meningkat karena gulanya bisa dipakai, kolesterol bisa dipakai. Kemudian ketika
ada sinar kuningnya, maka apa? Stres Anda berkurang. Nah, ketiga, ketika alirannya lancar karena efek pembukaan pembuluh darah, maka otak Anda itu dikondisikan untuk bisa memproduksi hormon melatonin lebih optimal. Dampaknya apa? Tidur Anda lebih pulas. Kalau tidur lebih pulas, produksi growth hormon Anda lebih tinggi. Growth hormon adalah hormon yang bertanggung jawab untuk recovery, untuk pemulihan. Teknologi laser juga ada untuk membantu mengatasi nyeri otot, yang membantu mengurangi nyeri pada peradangan. Nanti ada padnya dipakai di yang nyeri, misalnya di lutut Anda, di pergelangan kaki. Ketika Anda sudah tahu manfaat teknologi laser yang membantu kesehatan Anda, pakai sekarang juga lah, berhenti menunda-nunda. Supaya apa? Supaya keuntungan akan hidup yang sehat menjadi milik Anda. Sekarang saatnya Anda untuk take action. Betul. Kalau masih ragu juga, oke, kita kasih ini cerita dari masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser supaya kondisinya menjadi lebih sehat. Sekalipun mungkin mereka menghadapi penyakit yang belum ada solusinya juga. Kita lihat bagaimana peningkatan kualitas hidupnya dengan teknologi laser. Ini dia. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2022 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau, apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan di dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Pak Imam, sebelum kita berpisah Pak, boleh ya kita ajak, terutama Pak Imam nih, tolong Bapak ajak pemirsa untuk hidup sehat sama seperti Bapak. Jangan ulangi mungkin kesalahan Bapak Imam yang dulu, ajak mereka untuk tidak merokok Pak, dan makan jangan sembarangan, perlu diatur, dan tentunya Pak, ajak juga mereka supaya mereka memakai teknologi laser. Boleh ya Pak Imam ya? Silakan Pak. Saudaraku di seluruh Indonesia, jangan menunggu tua. Pakailah teknologi laser. Yang muda, yang produktif, ayo kita pakai teknologi laser. Jaga pola makan, jangan merokok, jaga kesehatan kita, berolahraga. Ya, yang paling penting, mari kita memakai teknologi laser secara teratur. Sehat itu mahal. Ayo pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan. Saatnya Anda take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi. Harapannya dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.